Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang analisis struktur organisasi bank syariah beserta tupoksinya. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik bank syariah yang disusun oleh anggota kelompok 4 yang meliputi Fitria Ayu Adilasari NIM 009, Cantika Kilang Berlian NIM 027, saya sendiri Ayu Dia Hapsari NIM 031, Wahyu Putri Intansari NIM 032, dan Reni Amalia Fitri NIM 040. Subbab yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pengertian organisasi dan tujuan struktur organisasi. Yang kedua, organisasi pada kantor pusat dan kantor cabang bank syariah. Yang ketiga, cara kerja perbankan syariah. Yang keempat, organisasi pada kantor pusat dan kantor cabang bank syariah. Yang kelima, fungsi dari bagan struktur bank syariah. Dan yang terakhir, tujuan dibentuknya bagan struktur BSI. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian organisasi dan tujuan struktur organisasi dalam perbankan syariah. Yang pertama, pengertian organisasi bank syariah. Secara etimologi, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organum yang artinya adalah alat, bagian, dan desain. Sedangkan secara epistemologi, organisasi didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stoner, yang berpendapat bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James D. Mooney, yang berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah organisasi menurut Castor I. Bernard, yang berpendapat bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu dalam perbankan. Sedangkan pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam perbankan syariah dan juga untuk menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas kinerjanya. Kemudian ada tujuan organisasi dalam perbankan syariah. Adapun tujuan bank syariah membentuk organisasi adalah untuk memenuhi berbagai tuntutan kinerja bank syariah yang efektif, efisien, dan berintegras tinggi dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Diharapkan manajemen bank syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan syariah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan, dan memberi pendidikan kepada masyarakat, menjaga kehati-hatian dan kejujuran serta profesional. Untuk materi yang kedua yaitu organisasi pada kantor pusat dan kantor cabang bank syariah. Yang pertama, organisasi pada kantor pusat. Organisasi kantor pusat adalah kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Dapat diartikan pula bahwa kegiatan kantor pusat tidak melayani jasa bank pada masyarakat umum. Kemudian, bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk unit usaha syariah di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Yang kedua, organisasi pada kantor cabang. Kantor cabang mungkin terletak pada kota yang sama, kabupaten yang sama, negara bagian yang sama, dan jika diizinkan, di luar negara bagian bahkan di luar batas nasional. Kantor pusat dan cabang semua dikendalikan oleh dewan direktur yang sama dan dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Kegiatan cabang diarahkan oleh manajernya sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan kantor pusat.
Walaupun sebagian jasa perbankan merupakan dasar, luas, dan jenis yang dilakukan kantor cabang tidak sama. Kegiatan seperti posisi cadangan wajib dan rekening investasi dilakukan di kantor pusat. Organisasi kantor cabang pada dasarnya adalah bawaan dari kantor pusat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 1 bagian kelima, kantor cabang adalah setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. Kemudian, bank yang sudah membuka unit usaha syariah atau sudah mempunyai kantor pusat syariah dapat membuka kantor cabang syariah dengan izin dari Gubernur BI. Bank yang membuka kantor cabang syariah wajib menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank yang memiliki kantor cabang syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan keuangan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip syariah dan memasukkan laporan keuangan tersebut ke dalam laporan keuangan gabungan. Kantor bank yang telah mendapatkan izin pembukaan kantor cabang syariah wajib mencantumkan kata kantor cabang syariah pada setiap penulisan nama kantornya dan dilarang untuk mengubah kegiatan berprinsip syariah ke konvensional di kantor cabang syariah tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, maka BI akan mencabut izin pembukaan kantor cabang syariah tersebut. Materi selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja perbankan syariah. Cara kerja bank syariah atau prinsip syariah ialah aturan perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain guna menyimpan dana dan atau melakukan pembiayaan aktivitas usaha maupun kegiatan lainnya sesuai syariah. Adapun beberapa hukum atau prinsip yang dianut sistem perbankan sesuai syariah ini diantaranya yaitu 1. Pembayaran atas pinjaman yang nilainya berbeda dari pinjaman dengan jumlah atau nilai yang ditentukan sebelumnya menjadi tidak diperbolehkan. 2. Pemberi dana wajib ikut berbagi keuntungan maupun kerugian sebagai dampak hasil usaha dari pihak institusi yang telah meminjam dana. 3. Agama Islam tidak menganjurkan atau menghasilkan uang lewat uang. Jadi uang hanya dijadikan sebagai media pertukaran, bukan komoditas, sebab tidak mempunyai nilai intrinsik. 4. Unsur gharar atau spekulasi atau ketidakpastian tidak diperbolehkan, di mana kedua belah pihak yang terlibat harus mengetahui hasil yang didapatkan pada sebuah transaksi dengan baik. Yang kelima yaitu investasi hanya diperkenankan diberikan pada bisnis atau usaha-usaha halal menurut Islam, seperti bisnis minuman keras, tidak boleh didanai perbankan syariah. Selanjutnya, pengertian sistem operasional bank syariah. Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah atau hukum Islam menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat. Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank syariah. Yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi adalah kemitraan atau kerjasama atau mudharabah dan musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan peminjam uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Selanjutnya yaitu organisasi dan mekanisme kerja bank syariah.
Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil atau profit sharing. Hal ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Bank syariah adalah bank yang berazaskan antara lain azas kemitraan, azas keadilan, azas transparansi, dan azas universal, serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk. 2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang. Yang ketiga, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. 4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. 5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga atau satu harga. 6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai. Organisasi yang baik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan bank adalah pengorganisasian yang dilakukan secara baik oleh organisator. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja. Sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syariah tersebut, maka mekanisme kerja pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya keputusan rapat umum pemegang saham yang antara lain menyangkut laporan pertanggungjawaban direksi serta rencana kerja selanjutnya, maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya. Yang kedua, di samping itu adanya fatwa agama dari Dewan Pengawas Syariah, terutama yang menyangkut produk-produk bank syariah, maka langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi bank syariah tersebut mendapatkan pengabsahannya. Dan yang ketiga, selanjutnya dalam operasional bank syariah tersebut terdapat dua macam pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan internal oleh Dewan Komisaris DPS dan Direksi, dan yang kedua yaitu pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia. Mekanisme kerja ini juga meliputi berbagai dewan, diantaranya yang pertama Dewan Pengawas Syariah, kemudian ada Dewan Nasional Syariah, kemudian Unit Usaha Syariah, Pendekatan Fungsional dan Pasar, Fungsi Staf, Dewan Komisaris, dan Direksi. Selanjutnya yaitu kegiatan operasional Bank Syariah. Yang pertama yaitu bidang marketing. Sebagai langkah awal bidang marketing membuat rencana target baik untuk produk funding maupun produk financing. Dalam membuat target tersebut haruslah disesuaikan dengan rencana kerja operasional Bank Syariah yang dibuat oleh direksi. Yang kedua yaitu kegiatan operasionalnya, yaitu pemasaran produk dengan melalui bermacam-macam media pemasaran, baik media elektronik, cetak, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, khutbah Jumat, dan sebagainya. Kemudian kegiatan funding officer dan anggotanya terutama dalam mobilisasi dana. Kemudian operasionalisasi account officer atau pembina pembiayaan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengorganisasian pada bank syariah. Pengorganisasian pada bank syariah dan bank konvensional ini sebenarnya adalah sama. Hal ini terlihat pada direksi dan komisaris. Tetapi walaupun terdapat persamaan, tentu saja pada bank syariah dan bank konvensional ini memiliki suatu perbedaan, yaitu yang terlihat pada bank syariah harus diadakannya badan pengawas syariah, di mana badan pengawas syariah ini memiliki peran yang sangat penting bagi bank syariah, yaitu mengawasi dan mengontrol operasional bank dan produk-produk agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
Yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Peran utama Dewan Pengawas Syariah ini adalah mengawasi pengoperasian kinerja bank sehari-hari supaya tetap pada prinsip-prinsip syariah pada umumnya. Operasional bank syariah ini memiliki suatu perbedaan karena terdapat transaksi-transaksi khusus yang hanya dimiliki oleh bank syariah, tidak dengan bank konvensional. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah sebagai garis panduan atau guideline. Yang kedua adalah Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional memiliki fungsi utama, yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional ini tidak hanya mengawasi bank syariah saja, tetapi juga mengawasi berbagai lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Berkaitan dengan posisi organisasi, Dewan Pengawas Syariah biasanya berada pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris. Hal ini terbukti pada hampir seluruh bank syariah. Tujuan dari posisi ini adalah agar suatu kegiatan menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh bank pengawas syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah ini dapat dilakukan dengan cara rapat umum pemegang saham yang kemudian mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Materi selanjutnya yaitu yang kelima, fungsi dari bagan struktur. Yang pertama yaitu Majelis Ulama Indonesia, yaitu berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami. Yang kedua yaitu sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang menggalang ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yaitu sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antara umat beragama. Yang terakhir yaitu sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Yang kedua yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Yang ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional antara lain memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas pengangkatan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kecuali itu, DSN juga berwenang melakukan tugas penyaringan fit and proper test bagi bakal calon anggota DPS yang diajukan oleh lembaga keuangan untuk kemudian dimintakan rekomendasi kepada pengurus MUI di samping kepada Bank Indonesia tersebut. Yang keempat yaitu unit usaha syariah, yaitu mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, melaksanakan fungsi deasur dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah, menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah, dan melaksanakan tugas binata usahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah tersebut. Yang kelima yaitu fungsi dari staf, yaitu menjalankan fungsi staf dalam organisasi bank. Juga terdapat beberapa komite seperti komite anggaran, komite kebijakan pembiayaan, komite pemutus pembiayaan, komite aset dan liabilitas, dan komite personalia, yaitu komite-komite tersebut beranggotakan para penjabat senior dari berbagai bidang dan dipimpin oleh direksi. Yang keenam yaitu Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dan nasabah-nasabah besar. Yang ketujuh yaitu Direksi. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir yaitu Dewan Pengawas Pemerintah. Untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah mengawasi operasi bank sehari-hari dengan ketat. Pengawasan itu dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Materi terakhir yaitu tujuan dibentuknya bagan struktur BSI.
Membuat organisasi adalah perkara muamalah, dan muamalah itu hukum asalnya mubah. Dan tentu saja membuat organisasi untuk terlaksananya urusan muamalah dalam Islam yang tersistematis adalah bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun tujuan Bank Syariah membentuk organisasi adalah untuk memenuhi berbagai tuntutan kinerja bank syariah yang efektif, efisien, dan berintegrasi tinggi, dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Diharapkan manajemen bank syariah memiliki kewenangan dan diberi fungsi yang tegas dan pasti, agar dapat menjamin terselenggaranya kinerja perbankan Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparan, dan memberi pendidikan kepada masyarakat, menjaga kehati-hatian dan kejujuran serta profesionalitas. Dan berikut adalah contoh struktur organisasi bank syariah. Sekian presentasi pada kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.